Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Kali ini saya akan memberikan analisis mengenai salah satu koin yang menjadi favorit kebanyakan orang ya, yaitu XRP. Oke, di sini sudah lama sekali ya saya nggak memberikan analisis mengenai altcoin karena ada suatu kesibukan lain ya, jadi hanya bisa membuat video mengenai Bitcoin saja. Dan ini ada kesempatan untuk saya berikan salah satu analisis dari altcoin, yaitu kita akan membahas mengenai XRP ya. Di sini saya melihat ya ada suatu potensi yang cukup bagus bagi XRP, yaitu kita lihat di time frame weekly. Di sini ada salah satu indikasi bahwa ada pembentukan candle yang cukup bagus bagi XRP di weekly time frame, yaitu adanya inverted hammer candle ya. Di sini sudah saya carikan apa sih inverted hammer candle di sini, yaitu candle di mana gini aja ya gampangnya, candle berbentuk semacam hammer candle tetapi dia ada di area bawah dan wicknya itu panjang ke atas dengan close candle hijau ya, seperti ini. Coba kita lihat pada XRP, kurang lebih mirip ya, seperti ini, hammer candle di area bawah dan bodinya agak gemuk di bawah dan memiliki wick yang panjang ke atas, seperti itu modelnya ya. Kita bandingkan cukup sama ya. Dan setelah itu kecenderungannya adalah setelah pembentukan dari inverted hammer candle di sini, yaitu ada suatu pembalikan dari tren yang telah terjadi. Jadi di sini berdasarkan candlestick yang tercipta di sini, maka untuk kedepannya mungkin untuk Ripple mampu untuk sedikit reclaim, entah sampai mana, mungkin bisa sampai atas atau hanya sekedar breakout dari garis EMA ribbon di sini minimal ya, mungkin bisa. Oke, itu dari candlestick weekly. Kemudian di selain itu kita juga masih mempunyai suatu trendline ya. Ada suatu trendline yang masih menjaga Ripple saat ini, yaitu kita mempunyai trendline yang ada di sini. Ini merupakan support yang cukup kuat bagi XRP saat ini karena mampu untuk menopang harga XRP atau menahan untuk tidak turun lebih dalam, karena di sini kita lihat pembentukan dari higher low dari waktu ke waktu semakin terlihat jelas ya. Di sini mulai dari lowernya dengan tercipta suatu beberapa titik bottom sebelumnya yang sejajar, kemudian menciptakan suatu higher low lanjutan. Di sini ada lower yang pertama, kemudian higher low, kemudian di sini higher low, dan di sini juga masih membentuk suatu higher low karena belum breakdown dari trendline pada garis putih di sini ya. Oke, itu poinnya. Jadi kita sudah mempunyai 2 poin, yaitu adanya inverted hammer candle yang pertama, di mana itu adalah sinyal yang cukup bullish. Kemudian kita di sini ada pembentukan suatu higher low dari waktu ke waktu, dan kita belum melihat indikasi bahwa bearish sudah mengontrol XRP, di mana di sini terlihat sinyal bullish yang cukup kuat karena belum melewati batas lower higher low sebelumnya. Jadi masih terbilang aman sebelum XRP breakdown ya, mungkin ya. Itu tergantung Bitcoin kembali lagi ya, karena altcoin saat ini juga sepertinya sedang cukup kuat ya. Kita lihat kalau di Bitcoin dominan di sini, kita lihat untuk Bitcoin dominan sedang meretest supportnya di sini. Oke, kita lihat mungkin dalam daily saja biar agak lebih jelas ya. Dan di sini untuk Bitcoin dominan sedang meretest supportnya ya, dimana support ini juga masih belum tertembus, dan potensinya saya agak sedikit pesimis sebenarnya ya, karena melihat indikasi yang ada mengenai DXY, SPX, dan juga Nasdaq yang cenderung akan membawa ekonomi untuk turun, maka kecenderungan saya adalah kemungkinan
untuk Bitcoin dominan nanti dari level ini akan ada pantulan naik ke atas kembali karena ingin mengejar level yang ada pada sekitar 60%, karena sudah breakout dari level resisten sebelumnya di area 50 atau di 48 atau 49 di sini. Maka secara normal yaitu setelah menembus retest dan sekarang harusnya naik kembali untuk meretest resisten di atasnya. Dan kalau Bitcoin dominan naik sampai angka 60-an% di sini, tentunya altcoin akan cukup berdampak cukup buruk ya, karena akan berdarah-darah sekali untuk altcoin. Apalagi kalau kenaikan dari Bitcoin dominan di sini diiringi dengan penurunan dari Bitcoin, pastinya untuk altcoin akan sungguh sangat berdarah-darah. Itu yang harus diwaspadai ya, karena di sini kita lihat untuk support di sini juga belum tertembus, jadi mungkin masih akan ada potensi kenaikan. Tapi kalau pada trendline di sini patah dan breakdown, mungkin itu akan menjadi angin segar bagi altcoin, karena tentunya altcoin akan cukup bergairah karena penurunan dari Bitcoin dominan. Oke, di sini saya mau kembali ke XRP. Tentunya di sini adalah salah satu koin favorit dari beberapa orang, bahkan saya juga memfavoritkan XRP untuk jangka panjang karena di luar case-case yang beredar atau apapun itu yang terkait dengan XRP, buktinya XRP mampu untuk bertahan dari tahun-tahun yang telah lampau. Dari beberapa tahun tersebut XRP masih menduduki peringkat teratas, mungkin 10 besar atau 5 besar masih menduduki peringkat tersebut. Jadi teruji bahwa XRP merupakan salah satu koin yang memiliki komunitas dan nilai yang cukup bagus tentunya ya, karena selalu menempati top 10 koin di coin market cap. Oke, kemudian di sini kita lihat ya, apakah support di sini nantinya akan cukup kuat untuk menahan XRP, kita juga belum tahu, tergantung Bitcoin sekali lagi. Apakah mampu untuk naik kembali atau akan breakdown. Kalau breakdown tentunya sekuat apapun altcoin itu pasti juga akan runtuh juga kalau Bitcoin turun. Jadi di sini kesempatannya kalau Bitcoin mampu untuk naik, tentunya di sini merupakan peluang yang cukup bagus untuk masuk dalam XRP. Kemana untuk masuk dalam XRP? Sebetulnya untuk sekarang sudah cukup bagus ya kalau mau masuk di XRP, tetapi harus menempatkan posisi stop loss yang cukup ketat, yaitu mungkin di area 0,45 atau 0,48 itu dikasih stop loss. Kalau saya mungkin akan menciptakan stop loss di 0,46 atau 0,47 di area ini, karena kalau breakdown dari area ini maka lower low akan tercipta, di mana itu merupakan pertanda bahwa sinyal bearish akan tercipta. Oke, itu potensinya. Tapi kita lihat ini sedang ada pada support, jadi ini merupakan salah satu kesempatan untuk membeli. Apalagi kalau nanti XRP sudah breakout dari EMA di sini, verifikasinya untuk memberikan verifikasi untuk XRP bahwa akan segera naik atau mengalami fase kenaikan, yaitu melewati resisten yang ada pada EMA yang ada pada nilai 0,53 kurang lebih ya, 53 atau 54 mungkin bisa di area itu. Jadi bisa menunggu sampai breakout dari EMA di sini atau beli di area sekarang mungkin, tapi harus pasang stop loss yang cukup ketat karena Bitcoin juga sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ya, karena lebih sering sideways dan kondisi ekonomi maupun di sisi lain yaitu adanya indeks dolar yang sedang bull run dan juga S&P 500 dan juga Nasdaq yang sedang mengalami penurunan. Jadi sangat cukup beresiko kalau masuk sekarang. Akan lebih baik kalau menunggu breakout dari EMA untuk menunggu verifikasinya, atau kita akan melihat nanti apakah akan breakout atau akan breakdown terlebih dahulu baru menentukan langkah selanjutnya. Tidak apa-apa telat bagi saya ya, kalau menurut saya, karena telat itu bukan berarti kita tidak memiliki kesempatan. Walaupun misal ya, kalau ini breakdown nantinya XRP misalnya breakdown,
candlestick katakanlah masih di area ini, kita masuk di sini, tetapi kita tahu bahwa ini SRP sudah breakdown, berarti potensinya nanti berarti akan turun. Kita masuk di sini dan misal take profit nantinya di area ini, kita ini sudah ada gap yang tercipta untuk menciptakan profit, daripada kita masuk sekarang tapi kita belum tahu akan naik atau turun, ternyata kita mau beli tetapi ternyata malah turun, kan jadinya agak gambling jatuhnya ya. Jadi kalau saya lebih baik menunggu konfirmasi apakah akan breakdown dulu atau breakout dulu, baru disitu menentukan keputusan atau arah selanjutnya, karena itu jauh lebih aman bagi saya. Kalau menurut saya itu kembali lagi itu tergantung gaya trading masing-masing orang. Saya juga tidak memaksakan mengikuti gaya trading saya, tetapi bagi saya mungkin itu strategi yang paling tepat untuk diri saya. Kalau mau dicoba silahkan, kalau tidak ya terserah, silahkan sesuaikan gaya trading kalian atau sesuaikan gaya trading masing-masing. Oke, seperti itu ya. Kemudian gini, itu kita sudah menentukan resisten di area ini ya, di area 0,54 itu untuk validasi breakout, dan untuk breakdown validasinya di area 0,47 sekitar itu ya. Jadi dua titik ini harus kita pantau terlebih dahulu, atau juga trendline putih di sini harus dikasih perhatian lebih ya, karena jika trendline putih di sini breakdown maka kita potensinya akan turun. Tetapi juga kita tidak bisa mengabaikan adanya terciptanya candlestick inverted hammer candle di sini. Jadi di sini ada candle bullish, mungkin itu bisa menjadi patokan awal bahwa SRP mungkin masih bisa untuk mantul naik kembali. Oke, mungkin seperti itu ya sedikit analisis untuk SRP hari ini. Sampai jumpa pada analisis kripto selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.